pasca operasi itu kan harus mengikuti kemoterapi sama sinar X. Nah, kemoterapinya lumayan lebih dari 10 kali ya, Bu? Ya. Terus udah kontrol, lama-lama tangannya tuh agak membengkak. Bengkaknya tuh keras banget kayak es batu gitu ya. Dari situ kontrol lagi ke dokter, menganjurkan untuk ke Jakarta, yaitu ke Rumah Sakit Mayapada. Jadi yang perlu diketahui oleh para pasien kanker payudara yang akan menjalani operasi, bahwa operasi kanker payudara itu akan melibatkan dua organ tubuh. Jadi tumor dan jaringan payudaranya. Yang kedua adalah kelenjar getah bening yang terletak di daerah ketiak. Nah, betul pengambilan kelenjar getah bening itu bisa menyebabkan pembesaran atau pembengkakan dari lengan. Tetapi itu akan terjadi jika sudah terjadi penyebaran terhadap kelenjar getah bening tersebut dan harus dilakukan pengangkatan secara total. Nah, kalau dilakukan pengangkatan secara total pada kelenjar getah bening, sekitar 20-30% pasien mempunyai risiko untuk mengalami pembengkakan tangan. Nah, saat ini sudah berkembang lagi teknik operasi yang semakin canggih. Jadi, ketika kanker payudara itu datang pada stadium yang awal, di mana risiko penyebaran terhadap kelenjar getah bening tersebut tadi kecil, maka kita harus selektif untuk mengangkat kelenjar getah bening tersebut. Jadi tidak langsung kita melakukan pengangkatan total, tapi kita akan cek dulu kelenjar getah bening tertentu untuk menentukan sudah ada atau tidak penyebaran di kelenjar tadi. Nah, teknik tersebut yang dikenal dengan teknik operasi pengambilan sampel atau biopsi kelenjar getah bening sentinel. Itu menggunakan berbagai teknik operasi yang sudah maju atau canggih dan menggunakan alat-alat yang modern. Ada gejala dan tanda yang harus pasien ketahui untuk menilai adanya pembengkakan lengan ini. Gejala seperti perasaan lengan yang berat, membesar, atau terasa tegang, itu harus diwaspadai oleh pasien. Nah, bila sudah ada gejala tadi atau tanda seperti tadi, tanda tersebut, maka kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Saat ini sudah ada pemeriksaan dengan teknologi kedokteran yang cukup canggih, yaitu kita akan menilai saluran yang menyebabkan terjadi pembengkakan tadi. Pemeriksaan tadi disebut sebagai pemeriksaan indocyanin green lymphography. Dengan pemeriksaan indocyanin green lymphography ini, kita bisa menilai di saluran lengan tadi atau saluran getah bening tadi sudah adakah terjadi kerusakan atau penyumbatan. Nah, bila kita mengidentifikasi ada gejala penyumbatan dari pemeriksaan indocyanin green tersebut, maka kita bisa segera melakukan pengobatan. Untuk penanganan pembengkakan lengan ada dua. Yang pertama, bisa dilakukan fisioterapi. Namun jika fisioterapi belum memberikan hasil yang efektif, maka penanganan berikutnya adalah dengan operasi. Saat ini sudah banyak kemajuan untuk operasi pembengkakan tangan atau lymphedema. Jadi operasi lymphedema ini saat ini bisa dilakukan dengan operasi yang berupa pintas limfatik vena atau lymphaticovenous anastomosis. Kita akan melakukan bypass dari penyumbatan saluran limfe tadi ke pembuluh darah di sekitarnya. Itu yang disebut sebagai operasi lymphaticovenous anastomosis atau lymphaticovenous bypass. Dan operasi tersebut bisa dilakukan saat ini dengan dibantu oleh peralatan dan teknologi kedokteran yang semakin canggih. Jadi di Rumah Sakit Mayapada ini, operasi-operasi canggih seperti tadi yang setelah saya jelaskan ini sudah bisa dilakukan. Karena kami di sini mengerjakannya dengan tim dokter yang komprehensif, diikuti dengan tim keperawatan yang baik dan juga peralatan operasi yang canggih.
Karena kami tim onkologi Rumah Sakit Mayapada sudah biasa untuk melakukan operasi-operasi canggih pada kanker payudara. Nah, semenjak udah operasi sama salah satu dokter yang di Rumah Sakit Mayapada, alhamdulillah cairan yang ada di tangannya itu agak menyusut.